Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Febri Irawan, BP 17230041. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mereview lagi sebuah artikel yaitu implementasi IAS atau IFRS di Rumania. Pada artikel ini kasus yang saya review adalah Rumania adalah negara berkembang Eropa Tengah dan Timur bekas komunis yang setelah jatuhnya komunisme dipengaruhi oleh beberapa gelombang informasi akuntansi dengan influence asing yang berbeda. Antara tahun 1947 dan 1989, Rumania adalah sebuah negara komunis berupa dengan negara CE lainnya yang berada di bawah pengaruh bekas Uni Republik Sosialisasi Soviet setelah jatuhnya komunisme pada bulan Desember 1989. Rumania mengalami tahap reformasi yang berkepanjangan mempengaruhi semua aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam kehidupannya. Perubahan ini juga mempengaruhi model pelaporan keuangan Rumania. Pertama, tahun 1990-an telah menandai orientasi regulator Rumania terhadap model akuntansi Prancis yang dikodifikasi, diikuti oleh peningkatnya minat dalam standar akuntansi internasional. Objek yang terdapat pada artikel ini yaitu 23 set laporan keuangan yang disiapkan berdasarkan peraturan Romania. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini yaitu data kualitatif dengan data primer dan sekunder dengan pengambilan data melalui wawancara. Hasil penelitian yang terdapat pada artikel ini yang pertama yaitu proses implementasi IAS atau IFRS di Romania menggunakan perspektif teori, kelembagaan dan struktur cerita diceritakan sehubungan dengan peristiwa kronologis dan menggunakan pendapat dari berbagai pelaku terlibat dalam proses implementasi IAS atau IFRS. Cerita ini menanggapi panggilan untuk studi kasus pada konteks nasional yang berbeda untuk memajukan pengetahuan tentang proses harmonis dan implementasi IFRS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, setelah tahap pertama informasi berdasarkan sistem akuntansi Prancis yang bersifat mimetik, regulator Rumania menganggap penerapan IAS atau IFRS dalam dua langkah. Langkah pertama adalah akibat dari kekuatan eksternal yang memaksa, yaitu pengaruh Bank Dunia. Mengingat kurangnya faktor lain yang mendukung proses perubahan, kebetulan penggunaan keterampilan profesional Badan Penegak Hukum, kami berpendapat bahwa implementasi IS yang sebenarnya dalam periode itu sangat terbatas. Langkah kedua, implementasi IFRS yang bersangkutan sebagai kewajiban hanya perusahaan yang terdaftar dalam rekening konsolidasi dan lembaga keuangan. Kami mengadakan bahwa pengurangan cukupan ini disertai dengan proses perubahan yang lebih signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kami berpendapat bahwa faktor-faktor ini mendukung implementasi IFRS yang lebih efektif. Pengguna mulai membutuhkan informasi akuntansi yang lebih baik, auditor lebih banyak menuntut dan penyusun menjadi lebih berkualitas. Evaluasi ini dijelaskan oleh perkembangan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, juga terkait dengan aksesi Uni Eropa dan reformasi di berbagai domain untuk mendukungnya. Semua ini menghasilkan peningkat investasi asing, bursa efek. Yang ketiga, Rumania tidak dapat dianggap sebagai negara yang menunjukkan penerapan IFRS yang berhasil, tetapi sebagai negara dengan kesesuaian yang rendah dan menunjukkan penolakan terhadap perubahan. Hambatan yang kami temukan adalah pentingnya perpajakan, kurangnya pelatihan pendidikan dan sumber daya, serta kurangnya kekuatan faktor-faktor koersif internal seperti pengguna selain negara dan auditor selain empat besar. Seperti kasus Rumania membuktikan preferred auditor, regulator, profesional, body mereka membentuk konteks implementasi IFR memiliki insentif yang tetap pada dasarnya. Itulah artikel yang dapat saya review. Kalau ada salah dan jangkal, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.